Salam, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bertemu. Ya, kita akan mulai kegiatan pagi hari ini dengan doa. Pak Puji mohon Jessica Ellen Sinta Aji untuk buka dalam doa ya. Jessica dengan suara saya ya. Iya Pak. Mari Jessica. Teman-teman dan Pak Puji, mari kita berdoa. Dan terima kasih Tuhan untuk berkatmu pada pagi hari ini. Terima kasih Kau telah memberikan kami hidup ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Tolong berkati kami supaya kami dapat melakukan pelajaran kami dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan doa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Jessica Ellen Sinta Aji. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kemarin kita Pak Puji menginginkan pada kalian membuat suatu clipping, nah, yaitu tentang gerak lurus. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana hasil pembuatan kalian, ya. Nanti kalau yang belum sempurna disempurnakan, dikumpulkan paling lambat ini hari Rabu ya, dikumpulkan hari Selasa, ya. Hari Selasa jam 24 ya, itu ya. Nah, untuk sesi yang pertama, saya minta untuk Yovia untuk presentasi, nanti bentuknya bagaimana, kalian semua bisa lihat ya. Kalau ingin Pak Puji, tulisannya nanti juga berwarna, kertasnya juga berwarna, seperti itu ya. Nanti kita lihat dulu, terus kita evaluasi ya. Mari silakan Yovia untuk presentasi ya, mari. Selamat pagi semuanya, Kristo ya Pak. Jadi Kristo, ya mari Kristo silakan. Selamat pagi Pak Puji dan teman-teman, saya Kristo dari Ex-MIPA mau mempresentasikan tentang materi GLB atau gerak lurus beraturan. Definisinya yaitu gerak suatu benda pada suatu lintasan dan mengalami kecepatan dan percepatan yang tetap. Rumuskan suatu rumus yaitu S sama dengan V kali T dengan artian S sebagai jarak, V sebagai kecepatan, dan T sebagai waktu. Ya. Dapat menyimpulkan dan dapat menemukan dua grafik, yaitu pertama grafik ini, ya. Okay. S sebagai sumbu Y-nya dan T sebagai sumbu X, dan sebanding. Jadi jika jaraknya semakin jauh, maka waktunya juga akan semakin bertambah, jadi sebanding. Dan yang kedua ini, ya betul. jadi jika V-nya atau kecepatannya tetap, maka waktunya akan bertambah. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Darlin. Dulu aja. Michelle, mari silakan Michelle. Iya Pak. Selamat pagi Pak Puji dan teman-teman. Saya Michelle Safira Hadi dari kelas 10 MIPA nomor 12. Saya akan mempresentasikan tentang gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu definisinya adalah salah satu gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Jadi gerak jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi kalau misalnya nggak ada gravitasi, otomatis nggak bisa jatuh. Lalu rumus-rumusnya ada 3, yaitu ini. Ya, oke, kelihatan. Ya, lalu yang kedua ada ini. Ya, sip. Terus? Dan yang ketiga ada ini. Ya. Jadi VT itu adalah kecepatan waktu akhir, jadi kecepatan waktu dia sampai tanah. Lalu ketinggian itu dilambangkan dengan H. Sip. Dan grafiknya ada 2, yaitu ini kecepatan terhadap waktu. Betul. Terus? Lalu yang ini ketinggian terhadap waktu. Ya. Dan ini ilustrasinya. Oke, ya, sip. Terus, ada lagi? Sudah Pak, sekian, terima kasih dari saya. Sama-sama. Nah, dari 2 anak yang tadi menampilkan, saya lihat tulisan
tulisannya udah bagus. Cuma tadi masih hitam putih ya. Ya, tolong dikasih warna ya, supaya menarik ya. Gitu ya. Jadi nanti melihat orang yang membaca itu tertarik. Jadi tidak bosan di satu warna, yaitu hitam dan kertasnya putih ya. Gitu ya. Ya, terus siapa lagi ini? Yang terakhir aja Yovia ya, saya sudah lihat 2 toh, terus juga yang soalnya coba Yovia. Iya Pak. Ya saya juga belum ditempel, tapi yang pertama untuk contoh soal. Kelihatan. Lagi. Ya, nanti kasih warna ya, betul ada warna. Terus contohnya kan ini ada 5 subbab. Yang pertama saya ambil contoh untuk GLB. Nah di sini diberi yang dikasih tahu adalah tentang jaraknya dan juga waktunya, yaitu jaraknya 20 meter dengan waktunya 5 sekon. Dengan rumus yang telah dijelaskan oleh Kristo sebelumnya, yaitu S sama dengan V kali T, maka kita bisa mengganti S dengan 20 dan T-nya 5. Kita pindah ruaskan agar dapat menemukan kecepatannya. Nah, dari sini kita bisa menemukan bahwa kecepatan dari grafik ini adalah 4 meter per sekon. Bagus. Saya terusin ya. Apakah contoh dalam kehidupan sehari-hari ada? Iya Pak, ada. Dari salah satu aja ya Pak. Oke, ini. Di sini saya menuliskan buah apel jatuh dari pohonnya. Lagi kamera? Iya. Ya. Bila waktu yang dibutuhkan untuk apel tersebut mencapai tanah itu adalah 5 detik. Nah, jadi berapa sih jarak dari apel saat bergantung dengan pohon dan dengan tanah? Nah, di sini kita menggunakan yang namanya gerak jatuh bebas. Mengapa begitu? Karena apelnya tidak memiliki kecepatan awal. Awalnya dia berhenti. Nah, tapi karena satu kondisi, ia akan jatuh seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan Michelle sebelumnya, kita menggunakan rumus H sama dengan setengah kali GT kuadrat. Nah, di sini itu adalah ketinggian yang kita cari. Setengah GT kuadrat. G itu adalah gravitasinya. Nah, saat kita mengetahui T-nya itu adalah 5, maka kita bisa menggantinya menjadi setengah kali 10, karena gravitasi adalah percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat, maka setengah kali 10 kali 5 kuadrat, yaitu 5 kali 25, sehingga 125 cm. Tapi di soal saya menuliskan untuk menuliskannya dalam bentuk meter. Maka dari itu jaraknya adalah 1,25 meter. Seperti itu. Terima kasih Yovia, bagus. Asher ya, silakan juga Asher. Presentasi milik Asher. Ya, teman-teman, selamat pagi. Nama saya Asyer Brian Ben Yosua, saya dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan melakukan share screen yang sudah majalah yang sudah saya foto. Permisi, apakah sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Tuhan, terima kasih ya. Ya, di sini saya mengambil tema gerak vertikal ke atas atau bisa disebut GVA. Apa itu gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu bentuk gerak lurus yang termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan, di mana pergerakan benda dengan kecepatan awal dan lintasan pergerakan benda vertikal ke atas. Pada gerakan vertikal ke atas, semakin lama kecepatan benda akan semakin berkurang karena ditolak oleh gaya gravitasi, sehingga pada benda mencapai ketinggian tertentu, benda tersebut akan terhenti dan jatuh ke atas.
Ya, Nah, cukup ya. Terus rumus. Oke. rumusnya ada 5, yaitu VT sama dengan V0 tambah G tambah T. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2 dikali G dikali H. Yang ketiga adalah H sama dengan V0 dikali T dikurang 1/2 dikali T pangkat 2. Yang keempat adalah H max sama dengan V0 pangkat 2 per 2 kali 2 dikali gravitasi. T max sama dengan V0 per gravitasi. Nah, untuk ASR itu ada rumus yang salah ya, yang VT. VT adalah V0 min VT ya, karena gerak ke atas. Ya, V0 min VT. Kalau plus itu nanti geraknya ke bawah ya, nanti itu ralatnya itu ya. Iya, Pak. Terus ini sekalian ya, ini tolong tulisannya berwarna ya. Ini jangan, yang lainnya nanti juga itu berwarna tulisannya ya. Selang-seling warnanya apa gitu ya, biar menarik, nggak seperti hitam gini ya. Ya, Iya, apakah ada lain lagi? Halaman lain seperti apa? Mungkin cukup, Pak. Oke, ya silakan Cecilin, silakan ya. Baik. Di sini saya membuat judul dan memang ada beberapa kekurangan, yaitu garisnya itu kurang lurus untuk yang gerak lurus beraturannya itu, dan warnanya juga kurang rata, dan ukurannya juga masih kurang konstan atau kurang stabil karena ini ada yang tebal, ada yang tipis begitu. Tolong ke foto selanjutnya. Ya, ayo. Ya, sip, bagus. Ini ya ada warna merah, ada hitam ya. Ya, sip. Mari Cecilin. Ya. Selanjutnya yang pertama saya buat ada pengertian. Ya, sip. Ini saya bacakan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu objek secara linear mendatar dengan kecepatan konstan tanpa adanya akselerasi atau deselerasi. Jadi kecepatannya itu selalu sama. Kalau mulanya 2 meter per sekon, ya nanti akhirnya juga 2 meter per sekon gitu, tanpa ada percepatan atau perlambatan. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai perbedaan jarak dan perpindahan dan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Untuk perbedaan jarak dan perpindahan sendiri, saya di sini menjelaskan bahwa jarak itu total lintasan yang sudah ditempuh dan perpindahan itu total perpindahan posisi. Dan ini di sini saya juga memberikan contoh supaya lebih jelas dan memahami. Ada 4 meter ke kanan dan 3 meter kembali ke kiri. Kalau bicara jarak berarti 4 meter ditambah 3 meter, 7 meter. Dan kalau masalah perpindahan, di sini dia cuma berpindah 1 meter. Selanjutnya saya juga menjelaskan mengenai perbedaan kecepatan dan kelajuan. Dan saya menjelaskan bahwa kelajuan itu tidak hanya memiliki nilai, tapi juga memiliki arah. Dan kecepatan memiliki nilai, dan untuk kelajuan itu dia hanya memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah. Kalau kecepatan itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk rumusnya sendiri saya bagi menjadi 2, yaitu untuk perpindahan dan untuk jarak. Yang pertama ini saya memberikan rumus jarak, dan menurut saya kekurangannya di sini adalah kurang jelas letak rumusnya. Jadi saya harus memberi kotak untuk revisiannya, dan untuk penjelasannya sendiri saya kemarin lupa dan memakai pulpen hitam. Seharusnya saya mau ganti pakai pulpen warna. Sip, bagus. Terus halaman lain, Cecilin. Bagaimana Pak? Halaman berikutnya. Ini masih ada lanjutannya kok Pak di bawahnya. Bisa tolong di scroll ke bawah Jesse. Baik, terima kasih. Tadi ada tulisan bahwa rumus tersebut nanti bisa diubah sesuai dengan aturan aljabar sehingga bisa digunakan untuk mencari hal-hal lain seperti kecepatan dan waktu. Selanjutnya, di sini saya membuat grafik perpindahan terhadap waktu.
Untuk garis mendatar atau sumbu Y-nya saya buat waktu, dan sumbu X-nya saya buat jarak perpindahan, maaf. Dan sesuai dengan perpindahannya sendiri, bentuk grafiknya akan menukik ke atas begitu. Dan untuk grafik kecepatan terhadap waktu, karena tadi saya sudah bilang bahwa setiap detik pasti kecepatannya konstan tanpa akselerasi atau deselerasi, maka bisa disimpulkan bahwa grafiknya kecepatan terhadap waktu adalah lurus. Untuk saya sendiri, saya merasa bahwa lokasi penjelasannya ini kurang tepat ya, sehingga semacam mengganggu grafiknya. Nanti saya akan revisi. Oke. Bisa tolong di-scroll ke bawah lagi, Jess. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada contoh soal. Ini saya ambil soal yang cukup sulit dan memerlukan logika. Jadi dua benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon, dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama, menurut saya ini, saya melakukan kesalahan di sini adalah soalnya terlalu panjang, sehingga saya takut memberikan penjelasan atau pembahasan yang cukup lengkap. Jadi untuk revisi selanjutnya, soalnya ini saya ingin ubah dalam bentuk gambar, sehingga lebih irit tempat dan tidak boros. Siapa? Jocelyn? Nggak usah. Biar ini biar dia termasuk soal sukar aja. Ya, biar temanmu yang mau terjemahkan, ya. Begitu. Ya. Kalau dikasih gambar, terlalu mudah nanti ya. Oh, baik Pak. Kalau gambar begini apa? Jadi ada garis penghubung A sampai B, ya. Jadi A di kiri, B-nya di kanan. Udah seperti itu aja, tidak apa-apa. Jadi nanti silakan yang menerjemahkan pekerjaan adalah temanmu, ya. Jadi kalau gambar yang gitu aja, ya. Tidak usah ada geraknya kemana, A kemana, B kemana, tidak usah. Jadi untuk gambar benda A dan gambar benda B sama gambar lintasan jalan, ya. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Ya. Ini saya perlu menjelaskan untuk pembahasannya atau tidak ya Pak? Fokus ini. Baik. Cuma ini apa tadi, kalian tuh nulisnya tuh yang berani ya, jadi jangan ditampuk ini, bebas. Jadi berkreativitas lah, ya. Itu ya semuanya ya. Nanti kalau ada yang selesai, nanti yang berikutnya berwarna. Kalau ini juga malah lebih bagus lagi ya. Nanti yang kelompok 1 dan 2 juga begitu ya. Terus gimana lagi? Jocelyn? Ya, untuk ini ada pembahasannya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi kita yang lainnya. Ini ada penerapan. Untuk penerapannya ini saya kasih dua contoh. Yang pertama ada kereta api yang melaju di atas rel dengan kecepatan yang tetap. Dan kedua ada mobil yang berjalan dengan kecepatan yang tetap. Untuk revisi selanjutnya, sepertinya saya ingin memberikan satu contoh saja, tapi dengan gambar ilustrasi begitu. Ya, cukup ya. Baik, terima kasih Pak. Sudah lihat hasilnya kalian. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih atas presentasinya.